Sekarang giliran Pak Said Didu, populer dengan nama Manusia Merdeka nih. Ini Pak Said ini pernah men-tweet, saya kutip ya, saya tidak heran dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena yang menyusun adalah para pengusaha berbaju pemerintah dan DPR bersama Cukong. Nah ini dari uraian yang dua narasumber dan tanggapan Pak Manusia Merdeka nih, Pak Said, bagaimana nih Pak Said? Anda melihat? Silakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kehormatan diminta bicara di forum tanah air, dan saya pikir judulnya jauh lebih berani dibanding dengan webinar atau seminar yang lain, karena langsung menohok siapa di belakangnya. Undang-undang Omnibus Law. Pak Marwan, Pak Zainal, saya pikir saya menyiapkan ini untuk dibagi karena saya ini tentang ekonomi. Saya katakan bahwa saya tidak terlalu kaget dengan undang-undang ini. Kenapa? Saya sudah terbiasa dengan janji besar Presiden, mulai dari mobil SMK, kemudian 11.000 triliun, tol laut, infrastruktur, berbagai janji-janji yang secara real, saya lama sekali di pemerintahan, saya selalu bertanya bagaimana melaksanakannya. Janji tidak akan impor, tidak akan utang. Jadi saya kemarin muncul janji membiayai untuk mencari planet lain gitu. Itu memang hebat sekali itu mimpinya gitu. Jadi Omnibus Law ini kelihatannya juga demikian, ini masih lebih kecil dibanding janji-janji lain. Jadi saya katakan, kalau saya nyatakan bahwa ya ini adalah cara beliau selalu mengalihkan perhatian terhadap janji-janji besar yang seakan-akan bisa diwujudkan. Saya ulangi, janji awal adalah mobil SMK, tol laut, 11.000 triliun, tidak akan impor, tidak akan ngutang. Itu adalah janji-janji besar. Sekarang adalah investor. Nah, itu saya pikir ya, jadi bagi saya, jadi kalau tweet saya menyatakan demikian, itu adalah analisis dan hipotesa saya. Karena begini, seperti yang dikatakan Pak Marwan tadi, saya paham, saya ini pembahas undang-undang, puluhan undang-undang. Dan biasanya memang undang-undang basah itu selalu cukong di belakangnya. Apalagi ini sangat basah undang-undang ini. Nah, saya sih, Pak Zainal, mungkin judulnya sebaiknya bukan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Karpet Merah Investor. Itu kira-kira judul yang benarnya. Gitu. Jadi karpet merah investor. Oke, saya ingin mencoba memaparkan apakah betul undang-undang ini menyelesaikan masalah ekonomi. Itu saya coba gambarkan. Silakan masukkan screen ini saya coba nanti ringkas-ringkas saja. Ya. Tadi saya sudah kirim. Iya, Pak. Jadi saya mencoba melihat secara utuh apakah betul akan menjadi solusi terhadap ekonomi dibanding dengan dikaitkan dengan permasalahan ekonomi yang kita hadapi. Saya sih menyatakan kelihatannya pemerintah ini karena mungkin sebagian orang di dalam adalah orang ABS, maka tidak berani menyampaikan hal yang sebenarnya, sehingga pemerintah pengambil keputusan membuat hipotesa dan asumsi yang salah. Jadi, tapi kalau kita pertanyaannya tadi siapa yang inisiatornya, saya pikir sangat jelas. Itu adalah langsung dari istana, kemudian diserahkan ke pemerintah, tapi disambut dengan DPR. Kita tahu di DPR partai sudah satu suara, dan kita tahu bahwa para cukong dan konglomerat memang ada di DPR dan juga ada di perpanjangan tangan DPR. Oke, jadi saya katakan Omnibus Law itu solusi atau masalah. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Oke. Nah, coba di halaman kedua bahwa nah, hipotesa, mohon nanti dikoreksi Pak Zainal sama Pak Marwan, saya kelihatannya pemerintah memberikan hipotesa dan asumsi bahwa investor, terutama investor asing, adalah solusi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kira-kira itu yang ada di kepala pemerintah. Nanti saya jelaskan kenapa hipotesa itu perlu kita pertanyakan. Dan hipotesa kedua menyatakan bahwa hambatan investor itu ada 5, sehingga di Omnibus Law itulah yang disasar untuk dihilangkan semua. 1, ketenagakerjaan, 2, lingkungan hidup, 3, pertanahan, 4, izin dari Pemda atau otonomi daerah, dan 5 adalah, saya kurang nggak terbaca, 5 itu adalah birokrasi. Nah, itu yang disasar betul di dalam Undang-Undang Omnibus Law, sehingga seakan-akan ini harus dihilangkan semua agar investor masuk. Nah, pertanyaannya, apakah memang Omnibus Law ini akan menguntungkan negara dan rakyat, ataukah memang hanya investor? Kalau membaca semuanya, kelihatannya saya agak ragu bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan negara, karena belum tentu meningkatkan pendapatan negara, apalagi rakyat. Nah, Omnibus Law seakan-akan menyelesaikan atau menambah krusial masalah. Kenapa saya katakan demikian? Tidak sedikit negara investor-investor yang protes, terutama investor yang memandang betul etika dalam berbisnis. Itu hampir negara-negara OECD, tempat-tempat teman-teman bekerja, itu tidak akan mau melakukan investasi di negara yang mengabaikan hak buruh, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Itu biasanya tidak mau. Jadi saya menduga sebenarnya ada sponsor negara tertentu yang ingin mendapatkan jalan tol masuk ke Indonesia karena investor lain tidak mau masuk. Saya pikir seperti Amerika, investor dari Amerika, Jepang, Eropa, terhadap negara yang mengabaikan hak-hak buruh, lingkungan, dan hak asasi manusia, serta kepentingan lokal, itu tidak akan mau masuk ke negara, investasi ke negara tersebut. Dengan undang-undang ini berarti sudah menggeser mereka tidak akan masuk ke Indonesia, maka hanya negara tertentu yang kita tahu sama-sama yang suka mengabaikan itu yang akan investasi di Indonesia. Patut diduga demikian dengan melihat seperti itu. Lanjut. Karena waktunya 10 menit. Nah, apa sih masalah sebenarnya ekonomi Indonesia? Saya katakan ada 9, yaitu pertumbuhan, daya beli, kemiskinan dan ketimpangan, beban fiskal, bebas utang, neraca transaksi perdagangan, infrastruktur, BUMN, dan pengangguran. Itulah 9 permasalahan sekarang. Pertanyaannya, dari 9 itu, apakah dengan Omnibus Law, dengan investor bisa menyelesaikannya? Istilah saya, ini adalah sekarang fondasi rumah itu tidak jalan, tapi yang diundang adalah arsitek untuk finishing. Itu kira-kira yang terjadi. Fondasinya lagi goyang, tapi yang diundang adalah tukang untuk menyelesaikan finishing rumah tersebut. Itu. Nah, jadi bukan itu yang harus diselesaikan sekarang. Lanjut. Nah, kita lihat, singkat saja. Kita lihat pertumbuhan ekonomi, kita lihat, seperti yang dikatakan Pak Marwan tadi, undang-undang di zaman Pak Harto sudah lebih ini pertumbuhan saat itu tinggi sekali. Undang-undang yang digunakan pasca reformasi sama, tapi pertumbuhannya tinggi, lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Jadi kalau menyatakan bahwa karena undang-undang pertumbuhan menyebabkan rendah atau investor tidak akan datang, saya pikir terbantahkan dengan data ini. Data saya ini mulai 1969 sampai 2001. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa penyebabnya adalah undang-undang penyebabnya. Nah,
apakah negara-negara yang seperti Indonesia pertumbuhannya tinggi sekali? Betul kalau mengambil contoh Cina. Betul kalau mengambil contoh Cina, negara Cina, bahwa memang betul-betul di sana tuh sentralistik semuanya, semua negara yang ngatur, pertumbuhannya tinggi. Tapi apakah kita mau mencontoh Cina? Saya pikir itu tidak betul juga, karena itu banyak sekali. Nah, kita lihat sekarang di sini adalah ini pertumbuhan di 2000 kita lihat pertumbuhan ya ini lanjut aja. Bisa dikecilin dikit, nggak terlalu besar, nggak kelihatan saya. Sekarang ketimpangan. Saya ingin melihatkan data kepada teman-teman untuk di-sharing bagaimana negara kita menghadapi ketimpangan dan kemiskinan dan ketimpangan. Nah, kita lihat bahwa penurunan angka kemiskinan sebenarnya dengan undang-undang yang sama itu tidak turun secara drastis sejak 2014. Jadi kita katakan bahwa hanya 0,2% turunnya, sementara SBY itu 2, sekian persen dengan undang-undang yang sama. Jadi ketimpangan semakin terjadi. Kita lihat dari segi angka di grafik ini, kita lihat bahwa ketimpangan sekarang, kemiskinan sekarang semakin naik. Sebelum COVID sudah 97 juta, balik 97 juta orang yang masuk kategori miskin, sangat miskin, rentan miskin. Nah, itu 97 juta. Perkiraan saya sekarang dengan COVID, mungkin kalau keluar data mungkin akan mencapai 150 juta orang dari 267 juta orang yang ada 270 juta orang Indonesia. Nah, distribusi kekayaan penduduk juga kita lihat dari 2009 sampai 2009 kita lihat bahwa semakin banyak orang miskin, bertambah jauh sekali, yang pendapatannya yang pendapatan rendah jauh sekali di bawah dengan bertambah tinggi sekali. Kemudian yang berkurang kelas menengah. Nah, kelas menengah, kelas atas berkurang, kelas atas semakin naik. Jadi istilah saya ketimpangan ini semakin terjadi sejak 2010 ke 2019. Nah, jadi yang dikatakan pro rakyat sekarang macam-macam, faktanya data menunjukkan bahwa ketimpangan semakin terjadi. Yaitu lanjut. Nah, saya nggak tahu apakah pemerintah fiskal kita tahu bahwa ini adalah gambaran tentang defisit selalu semakin naik. Itu dan sekarang defisit sekarang perkiraan saya sudah di 6,2% PDB. Perkiraan saya bahwa utang defisit tahun 2020 kalau tidak ada perubahan dari rencana APBN 2.700 triliun, perkiraan saya pendapatan paling tinggi 1.200 sampai 1.300 triliun. Jadi kalau pemerintah bertahan dengan anggaran pengeluaran sebesar itu, maka akan terjadi penambahan utang 2020 itu 1.300 sampai 1.500 triliun. Itu tambahan utang. 2021 saya yakin lebih tinggi lagi. Defisit semakin naik dan kelihatannya tutup mata melihat itu. Sekarang kita lihat utang. Nah, kita lihat utang tahun 2020 sekarang itu sudah mendekati 6.000 triliun. Kita punya data bahwa tahun 2014 saat pemerintahan Jokowi mengambil alih pemerintahan ini, utang itu sejak Bung Karno sampai dengan Pak SBY akumulasinya 2.400 triliunan. Sekarang sekitar 5.000 dan 6.000 triliun. Jadi sudah lebih 2 kali lipat. Ditambah tahun depan kira-kira bertambah lagi karena kemampuan membayar berkurang. Kalau ditambah 1.200-an triliun, maka kira-kira bertambah sekitar utang baru setelah kira-kira 700-800 triliun. Jadi kalau kira-kira hari 2021, perkiraan saya akan 8.000 triliun utang akumulasi utang negara. Nah, kita lihat sekarang ini adalah kita lihat
selalu dibandingkan adalah PDB. Menurut saya sangat berbeda, sangat sulit menggunakan indikator rasio utang terhadap PDB. Kenapa tidak valid digunakan ini? Karena tax ratio kita rendah sekali dibanding negara lain. Tax ratio negara lain itu rata-rata 20%. Tax ratio kita sekarang 8-9%. Jadi kalau dikaitkan dengan PDB itu sangat berbeda. Nah, sehingga dia memakai standar internasional bahwa rasio utang yang wajar 60% terhadap 60% padahal terhadap PDB. Padahal sebenarnya tax ratio orang adalah 20%. Kita adalah 9%. Sehingga menurut saya yang rasional kalau dikorelasikan dengan tax ratio dan PDB, maka harusnya rasio utang terhadap PDB itu hanya 30% bagi Indonesia. Itu yang layak. Nah, itu tergambar dari rasio utang terhadap pendapatan negara. Kita lihat sekarang, perkiraan saya sekarang jumlah utang terhadap pendapatan negara, jadi yang paling rasional itu adalah membandingkan jumlah utang dengan kemampuan negara membayar, kemampuan pemerintah membayar, itu yang rasional, bukan dengan PDB. Kalau kita lihat sekarang, rasionya sudah 4 kali lebih, maksudnya utang pemerintah sudah 4 kali lebih tinggi daripada pendapatan negara dalam setahun. Itu kira-kira. Nah, perkiraan saya tahun depan mungkin menjadi 6 kali karena penerimaan makin turun, utang makin naik. Bayangkan 6 kali lebih besar utang dibanding penerimaan negara dalam setahun. Pasti jawaban pemerintah menyatakan itu kan cicilan akan dilakukan oleh generasi akan datang. Betul, tapi kita harus hati-hati. Sekarang kita lihat ini adalah cadangan devisa. Cadangan devisa ini penting untuk kita lihat untuk mengetahui seberapa kuat nilai kurs rupiah bisa bertahan. Kita lihat bahwa utang naik terus, sementara cadangan devisa tidak pernah bergeser, hanya sekitar 120-130 miliar dolar, bahkan bisa sampai 100 miliar dolar. Nah, jadi jangan pernah berharap bahwa terjadi penguatan nilai tukar rupiah, karena ini semakin melebar antara selisih utang dengan cadangan devisa. Nah, saya kalau ditanya bagaimana mendapatkan devisa, ini adalah agenda yang paling besar. Menurut saya harusnya pemerintah konsisten terhadap itu. Nah, termasuk juga menghemat devisa. Lanjut, karena waktunya. Ekspor, saya katakan ekspor ini menurun sangat besar, dan sekarang yang dikeluarkan data itu adalah neraca perdagangan yang surplus, bukan ekspor. Jadi ini kadang-kadang itu adalah teknik untuk meyakinkan publik bahwa kita neracanya positif. Padahal sebenarnya positifnya itu karena impor yang turun. Impor yang turun bukan karena impor bahan beras, gula dan lain itu, tapi yang turun adalah bahan baku industri. Akhirnya ekonomi tidak jalan. Jadi surplus perdagangan itu tidak selalu baik kalau disebabkan penyebabnya adalah penurunan impor untuk bahan baku industri. Lanjut. Nah, infrastruktur yang selalu dibangga-banggakan, saya tidak membahas ini, tapi saya melihat indikatornya. Infrastruktur kan tujuannya adalah mendorong industri agar semakin efisien dan menghasilkan barang dan jasa untuk agar terjadi distribusi barang dan jasa. Nah, infrastruktur kita lihat bahwa sekarang itu bongkar muat turun sangat drastis. Jadi kalau yang dijanjikan dulu bahwa infrastruktur adalah untuk perekonomian, maka pertanyaan saya muncul adalah infrastruktur kemana? Kok bongkar muat turun? Bongkar muat ini bukan hanya ekspor impor, termasuk antar wilayah. Artinya infrastruktur sekarang ini nganggur. Istilah saya, Indonesia menghadapi sekarang ancaman infrastruktur trap.
Infrastruktur TREPS adalah kelebihan infrastruktur yang berubah menjadi beban negara dan rakyat. Dan mulai tahun 2020 akan terjadi. Kita tahu bahwa berbagai perhitungan saya, ada 20 bandara yang seperti Kertajati yang tidak digunakan sama sekali. Itu akan merugikan BUMN. Ada beberapa pelabuhan baru yang dibangga-banggakan dulu itu tidak digunakan. Kita tahu kereta api cepat Bandung, saya yakin itu ada antara kalau selesai akan menjadi beban, dan banyak sekali infrastruktur yang menjadi beban negara ke depan dan beban rakyat ke depan, beban BUMN ke depan. Nah, ini pada saat dulu kita peringatkan, itu kita dianggap salah, tapi sekarang kelihatan bahwa infrastruktur itu tidak memberikan dampak kepada ekonomi. Terlihat dari data bongkar muat yang turun drastis. Lanjut. BUMN. Nah, BUMN, kita lihat BUMN ini, kalau kita lihat laba bersih BUMN itu meningkat, ya mohon maaf saya pernah di dalam, jadi tahun 2014 159 triliun dari start dari 27 triliun. Jadi itu tiap tahun dulu saya senang juga ngelihat karena kenaikan laba BUMN itu selalu naik 100%. Sekarang stagnan. Dan kemarin 2019 agak dicuci sehingga melebihi 200 triliun yang menyebabkan Pertamina PLN rugi besar karena terjadi tanda kutip adalah window dressing di 2019. Nah, sehingga seakan-akan laba. Perkiraan saya laba BUMN tahun ini mungkin antara 50 sampai 75 triliun saja. Itu Pertamina saya yakin masih PLN rugi, yang banyak BUMN rugi naik besar sekali. Utang BUMN kita lihat, laba bersih BUMN tadi sudah jelaskan, sekarang utangnya, kita lihat utang luar negeri BUMN ini naik 100% dari 2014. Ini penyebab sebagian besar ini adalah karena penugasan Pertamina, PLN, kemudian BUMN konstruksi dan lain-lainnya yang sekarang betul-betul menghadapi persoalan yang sangat besar. Termasuk kereta api yang ditugaskan untuk membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. Lanjut. Nah ini utang BUMN yang di atasnya ada utang laba bersih. Nah, tadi ada utang BUMN naik ini ya oke. Nah ini adalah laba bersih. Oh 2 kali laba bersih ya. Oke salah. Oke lanjut aja. Mohon maaf, saya salah masukin tadi itu. Sekarang ya catatan akhir saya untuk bahan diskusi bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hampir dapat dipastikan tidak bisa menjadi solusi penyelesaian perekonomian nasional dalam waktu pendek. Penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja belum tentu menjadi penarik investor, tapi bisa sangat potensial, belum tentu menjadi penarik investor, tapi sangat potensial hanya memberikan keuntungan kepada investor dari negara tertentu. Hampir dapat dipastikan bahwa Undang-Undang Law adalah pelaksanaan oligarki kekuasaan yang mengistimewakan investor. Hampir dapat dipastikan. Kenapa? Kita tahu tim penyusunnya juga kan dari pengusaha-pengusaha. Tim penyusun, bukan dari stakeholdernya Pemda, ahli-ahli lingkungan, ahli-ahli hukum, dan bahkan kita sangat gamblang, Menko Polhukam menyatakan dulu tidak perlu dibahas naskah ilmiahnya, apalagi diskusi, karena itu tidak akan selesai. DPR, nanti DPR yang melakukan itu, tapi DPR juga tidak melakukan itu, sehingga bablas masa pandemi. Jadi saya pikir itu pengantar diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidi, dari uraian Pak Said tadi, jadi kemana arah ekonomi kita nih, Pak? Saya tidak tahu apakah ada arahnya, karena sebenarnya struktur perekonomian kita itu tidak pernah dibuka secara nyata. Saya katakan begini, selalu mereka membandingkan antara pertumbuhan negara lain yang minus lebih tinggi daripada minusnya Indonesia. Itu tidak bisa dibandingkan karena di negara lain struktur perekonomiannya sangat berbeda. Struktur perekonomian kita adalah sangat timpang antara yang kaya dengan yang miskin.
Jadi kalau pertumbuhan itu memukul yang bawah, maka sudah langsung mati. Saya seminggu di daerah sudah sangat berat sekali. Dan jadi saya melihat bahwa tadi hipotesa yang digunakan pemerintah kelihatannya perlu dikaji ulang, karena seakan-akan hanya investorlah penyelamat perekonomian, masuknya investor. Nah, masuknya investor itu belum tentu memberikan keuntungan bagi negara. Kita contohlah, investor-investor yang diundang dari Cina yang datang ke pertambangan dengan membawa mesin sendiri, tenaga kerja sendiri, banknya bank sendiri, bahannya diekspor ke negara sendiri, dan di sini dibebaskan pajak di Indonesia, kira-kira apa yang didapat di Indonesia? Yang didapat adalah catatan investasi, bukan penerimaan negara, bukan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan menampung tenaga kerja. Nah, apakah itu tujuan Undang-Undang Omnibus Law? Jadi saya terus terang, saya pernah dengan Bu Sri Mulyani cukup lama, jadi saya sering menyatakan saya masih punya Menteri Keuangan, tapi kehilangan Sri Mulyani. Itu saya pikir. Jadi saya kalau Bapak ditanya arahnya kemana, saya nggak bisa tahu sama sekali, karena ya itu arahnya adalah setiap saat berikan harapan baru, janji baru, agar melupakan janji lama. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Menarik kali Pak Said. Walaupun panjang tapi sangat menjelaskan, memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang bagaimana peta ekonomi yang saat ini terjadi dengan data-data yang sangat akurat. Jadi kita bisa melawan data dengan data mereka, kan begitu, Pak. Baik, teman-teman yang mau bertanya, kita masuk ke pembahasan diskusi sekarang. Sambil menunggu, saya ada pertanyaan sedikit buat Pak Marwan. Ini soal masalah yang Bapak tadi jelaskan soal otonomi daerah itu, Pak. Setahu saya reklamasi kan itu bukan hanya di Jakarta saja, begitu. Nah, apakah Bapak melihat hal seperti masalah otonomi daerah ini akan betul-betul tujuan dari Undang-Undang Omnibus Law ini untuk mengembalikan kekuasaan ke sentral, ke pusat, sehingga lebih mudah dikontrol, begitu loh. Nah, seperti penjelasan Pak Zainal juga tadi, bahwa dengan pemerintah yang akan memberikan juklak ya melalui PP atau peraturan presiden Perpres, berarti kan semuanya diskresinya dari pemerintah, begitu. Bagaimana Pak Marwan melihat hal ini? Silakan Pak. Iya, jadi saya kira saya tetap yakin dengan motif ya. Jadi ada urusan itu dengan apa yang mereka jadikan alasan ini itu, tapi motif bahwa kalau selama ini apa yang mereka rencanakan atau oligarki rencanakan itu gagal, maka bagaimana supaya tidak gagal kalau itu adanya masalah di daerah, misalnya seperti Mekarta, ya kan, itu kan sudah jelas ditemukan banyak pelanggaran. Lalu yang jadi korban itu ada sekitar 7 orang, ya itu umumnya pribumi yang ada di Bekasi dan Pemprov Jabar masuk penjara itu. Tapi James Riyadi, pemilik proyek itu malah ikut terlibat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi kalau melihat fakta di lapangan seperti itu, apalagi kalau bukan itu memang untuk kepentingan mereka, kalau di daerah menghambat, dan Luhut pernah ngomong seperti itu, meskipun secara faktual, ahli lingkungan, ahli misalnya pertanahan itu sudah mengatakan bahwa ini harus diatur. Kita tidak bisa sekedar bangun, nanti tidak punya daya dukung lingkungan misalnya. Dan itu kan sudah ada undang-undang atau peraturan yang disusun secara jangka panjang, saya kira sudah cukup lama dan komprehensif, tapi karena dianggap menghambat, ya perlu dieliminasi, tapi bukan untuk perbaikan. Jadi
kalau disebut tadi Pak Said juga menyebut tentang masalah di daerah terkait dengan perizinan, birokrasi dan sebagainya. Ya mungkin ada, tapi saya kira bukan sesuatu yang harus semuanya itu dihilangkan, karena faktanya yang ada itu selama ini sudah cukup baik untuk memelihara, ya, menjaga kepentingan publik dan daerah supaya rakyat atau negara atau daerah itu sendiri bisa terlindungi dari berbagai hal yang melanggar. Nah, faktanya kan kalau kita lihat misalnya dalam proyek Mekarta atau proyek kereta cepat Bandung itu, beberapa daerah kan sudah terdampak banjir gara-gara proyek itu. Misalnya kan itu kan berarti tidak memperhatikan masalah lingkungan atau masalah tata ruang. Nah, jadi kembali lagi tadi kalau soal ditarik ke pusat itu lebih banyak motif untuk kepentingan oligarki dibanding untuk kepentingan orang banyak atau daerah itu sendiri. Baik. Pak Zainal, bagaimana Anda melihat adanya penarikan kekuasaan di daerah, otonomi daerah dalam mengatur soal investasi di daerah ke pusat? Kalau diterbitkan juklaknya dalam Perpres atau PP, apakah itu tidak menyalahi Undang-Undang Otonomi Daerah, Pak Zainal? Kan kalau ngelihat otonomi daerah itu, kan dia rangkaiannya nggak bisa dipisah. Dalam artian begini, di zaman Soeharto, sentralisasinya itu sangat kuat. Jadi itu membuat praktik koruptifnya juga tersentralisasi, oligarkinya juga tersentralisasi. Ya, jadi orang semuanya harus ke pusat gitu. Nah, pas Soeharto jatuh 99, undang-undang yang pertama kali keluar itu kan 2599. Yang di situ sangat kuat efek desentralisasinya. Sangat kuat gitu. Jadi daerah menjadi sangat kuat. Dan saya duga sebenarnya itu yang paling dekat dengan nuansa Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar diubah pada saat itu juga. Karena banyak mau meredam yang namanya pemberontakan di daerah, lalu kemudian ada beberapa negara yang daerah di provinsi yang mau mendirikan negara sendiri, itu membuat dibujuklah dalam tanda kutip dengan otonomi daerah yang sangat luas. Nah, tapi sebagian itu mulai diambil di Undang-Undang 32 2004 ya, pemerintahan daerah. Sebagian lagi diambil lagi di 23 2014. Ya. Dan saya lihat malah beberapa bagian itu mau dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya apa? Misalnya adalah alat kontrol pusat ke daerah. Termasuk alat kontrol terhadap perda-perda. Ya, karena kemudian dikuatkan lagi tuh prinsip pemerintah pusat bisa melakukan pemeriksaan preview terhadap perda. Bukan cuma itu yang tadi disebutkan bahwa pemerintah daerah juga dihilangkan dalam beberapa hal. Walaupun setelah kita protes dari versi 905 menuju ke versi 1035 ada beberapa yang ditambahkan pemerintah daerah gitu. Jadi seakan-akan dulu kan ditarik semua, lalu kemudian ketika dikritisi di perubahan undang-undang itu ternyata dulu tertulis hanya pemerintah pusat, kemudian ditulis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi itu pun ada minim karena kemudian pemerintah daerah hanya menjadi alat stempel gitu. Ya, tapi kebijakan diambil di pusat. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya adalah menghilangnya akses publik di banyak hal. Misalnya kalau kita cerita soal AMDAL gitu. Dulu AMDAL akses publiknya ada. Tapi kemudian ditarik ke pusat dan akses publiknya itu kemudian dihilangkan karena kemudian publik tidak bisa terlibat. Nah, poin apa yang saya mau bilang soal pemerintah daerah, soal otonomi pemerintah daerah ini, saya mengatakan satu, memang tergantung pada derajat sistem negara kesatuan. Ya. Karena teorinya bilang, kalau kita menggunakan negara kesatuan, memang daerah tidak kuat. Yang kuat itu adalah pemerintah pusat. Ya, bahkan kalau Anda baca buku teorinya itu mengatakan 95% milik pusat,
hanya 5% milik daerah. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa salah satu alasan kenapa kemudian kita mengalami reformasi itu adalah ketika negara terlalu sentralistik. Artinya apa? Perintah demokratisasi dan perintah reformasi itu sebenarnya adalah menguatkan prinsip otonomi daerah. Harusnya begitu tuh. Karena itu alasan dibalik kenapa kita kemudian menjatuhkan Soeharto pada saat itu yang terlalu sentralistik. Jadi sebenarnya kita sudah tidak lagi menjadi negara kesatuan yang kuat-kuat amat pusatnya. Harusnya barangkali kalau ada yang mau baca, misalnya baca Tulia Paletti, itu jurnal yang menulis soal asymmetrical decentralization di negara-negara Latin Amerika gitu. Gimana kemudian dia mengatakan ya udah negara kesatuan tetap, tapi asimetrisnya desentralisasinya dibuat lebih asimetris. Nah, saya sih termasuk yang selalu mengatakan bahwa yang namanya otonomi daerah itu mending sama dengan naik sepeda gitu. Ya. Tidak akan mungkin daerah bisa naik sepeda kalau sepedanya nggak diberikan. Ya. Kalau dia baru jatuh sekali sudah ditarik ke pemerintah pusat, menurut saya dia tidak akan pinter-pinter untuk naik sepeda. Nah, memang kadang-kadang harus diberikan tuh. Jangan karena kegagalan membangun pengawasan di daerah, maka kemudian semuanya ditarik ke pusat. Kan keliru menurut saya. Gitu. Jangan karena gejala korupsi misalnya menguat di daerah, gejala oligarki menguat ke daerah, jawabannya adalah menarik ke pusat. Siapa yang bilang setan yang dulu ada di pusat dipindahkan ke daerah setelah desentralisasi, begitu ditarik ke pusat, tidak lari ke pusat lagi setannya, kan nggak ada jaminan. Saya lebih memilih membangun sistem sebenarnya. Jadi harusnya dibangun sistem. Kalaupun ditaruh di daerah, biarkan sepeda itu ada di daerah, ajari mereka cara naik sepeda, tapi pada saat yang sama berantas korupsinya. Kuatkan KPK-nya gitu kan. Harusnya itu kan rumusan yang sederhananya gitu. Tapi ternyata tidak kan. Dia membalik lagi mirip yang terjadi di zaman Orde Baru. Tersentralisasi, didesentralisasi, pemain jadi banyak di daerah, lalu kemudian itu ditarik lagi kembali ke pusat dengan alasan bahwa di daerah terlalu banyak pemain. Ya, maksud saya adalah harusnya daerah yang diselesaikan gitu. Penumpang gelap di daerah itu dipaksa turun. Bagaimana caranya? Anda udah punya undang-undang yang lebih tersentralistik. Di Undang-Undang 23 itu tidak menyukseskan pembangunan nasional saja, strategi kebijakan nasional itu bisa jadi alasan untuk impeachment kepala daerah gitu kan, kuat sekali sebenarnya kepala daerah. Kenapa kemudian harus ditarik lagi soal perizinan? Bayangan saya sepeda itu biarkan tetap di daerah. Perbaiki, kuatkan cara dia naik sepeda sehingga dia betul-betul bisa naik sepeda dengan lurus gitu. Dibanding ketika dia baru belajar naik sepeda, jatuh sekali lalu tiba-tiba langsung udah ditarik ke pusat. Itu posisi saya soal otonomi daerah. Baik, terima kasih. Tadi ada yang raise hand tapi bukan raise hand tapi dikasih jempol. Ini saya lihat Mas Kris ya. Mas Kris silakan dari San Francisco. Halo. Ya, terima kasih Bang Tata. Saya mau tanya ini ke mungkin ketiga narasumber ya. So what's next gitu loh. What need to be done? Karena faktanya udah crystal clear ya bahwa UU ini kalau sama bilangnya ini UU penjaraan SDA bangsa itu aja deh yang mempermudah investor dan oligarki untuk menjarah kekayaan Indonesia. It's plain and simple dengan kedok membuka lapangan kerja, mendatangkan investasi. Itu kan hanya bahasa halusnya aja kan, tapi di dalamnya UU Omnibus Law ini seperti yang Bung Zainal Abidin uraikan semuanya udah jelas sekali. I really enjoy your discussion. Anyway, sekarang saya mau tanya, what need to be done paling tidak ya untuk memperlambat berlakunya UU ini atau menolak atau mungkin pembangkangan tuh satu hal yang mungkin harus segera dilakukan kalau menurut saya supaya ada pressure di ekonomi. Saya rasa ya kalau ekonomi jatuh, ini penguasa akan baru bisa mendengarkan. Tanpa pressure ekonomi tidak akan mungkin bisa didengarkan. Saya mau tanya ke Pak Saididu dulu karena dia dan Pak Marwan mungkin bisa menambahin karena ini orang tahu banyak tentang ekonomi. Terima kasih. Silakan Pak Said.
Terima kasih. Saya klarifikasi itu tadi tentang Pak Marwan tadi. Saya tidak menyatakan bahwa otonomi daerah itu adalah yang harus. Jadi saya tadi menyatakan hipotesa pusat seakan-akan otonomi daerah adalah penghambat investasi. Maka otonomi itu dihilangkan di Undang-Undang Omnibus Law. Jadi itu sebenarnya pernyataan saya. Jadi bukan menyatakan bahwa otonomi daerah itu tidak baik, tapi justru banyak daerah maju yang otonomi, tapi banyak yang karena otonomi banyak juga yang gagal karena otonomi. Nah, tadi pertanyaannya kita ke depan seperti apa yang kita lakukan? Saya sih menyatakan bahwa undang-undang ini diundangkan juga, yang paling bisa terjadi adalah habisnya sumber daya alam di daerah sudah dibagi-bagi, tapi pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Itu yang saya was-was. Yang menjadi was-was saya kedua adalah bahwa daerah ini oligarki ke daerah sudah sangat kuat. Kenapa? Karena pemerintah daerah dengan threshold bahwa hanya partai yang bisa mencalonkan, maka semua kepala daerah itu diremote oleh ketua partainya. Dan ketua partai ini adalah bagian dari oligarki. Jadi, dan kita lihat saat undang-undang ini diundangkan, ini pemerintah daerah tuh diam kok. Padahal lagi dicopotin pakaiannya. Tapi tidak ada yang berteriak. Oke. BUMN, yang seperti Pak Marwan katakan tadi, BUMN itu dicopotin hak prerogatifnya di Undang-Undang Minerba juga diam. Jadi semua sekarang diam. Nah, pertanyaannya adalah, saya setuju bahwa kemungkinan besar analisis saya bahwa sekitar Januari Februari ini sudah terjadi situasi ekonomi di daerah yang sangat tidak bisa lagi dikendalikan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan keterbatasan anggaran sekarang, APBD di daerah, DAU yang diturunkan itu sudah hampir turun rata-rata 50% dari DAU yang normal. Nah, dengan turunnya itu maka daya beli rakyat di daerah sudah sangat turun karena salah satu sumber uang itu adalah dari DAU. Nah, terhadap daerah-daerah yang agak mandiri pendapatan asli daerahnya seperti DKI, daerah-daerah perkotaan, itu juga turun hampir 50% PAD-nya. Jadi perkiraan saya bahwa kalau pemerintah, kalau ini 2021 tetap seperti ini, maka terjadi gejolak di daerah. Mudah-mudahan daerah memahami bahwa sekarang mereka lagi sangat sulit. Rakyat di daerah sudah sangat menderita karena daya beli sudah sangat turun. Jadi saya ingin menyatakan bahwa memang kemungkinan besar yang perlu diantisipasi adalah terjadi gejolak ekonomi di bawah, terjadi kemiskinan semakin meluas, tapi sumber daya alam, sumber daya lahan, sumber daya ekonomi itu sudah habis dibagi-bagi dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan. Saya setuju bahwa di undang-undang itu masih menyatakan daerah, tapi di dalam nanti PP-nya itu mekanismenya akan dirubah bahwa seperti halnya Pak Anies Baswedan dimasukkan sebagai tim tapi tidak pernah diundang untuk rapat dan dia tidak tahu. Mungkin juga akan seperti itu nanti mekanismenya, bahwa yang penting sudah mengundang Pemda untuk menjelaskan diterima apa tidak diterima adalah keputusan pemerintah pusat. Itu yang kemungkinan terjadi. Yang saya heran adalah kalau ingin menyatakan bahwa umpamanya pertanahan yang menyebabkan lambatnya investasi, ketat saja sudah terjadi konglomerasi di bidang pertanahan. Kita tahu ada suatu perusahaan yang menguasai 1,5 juta hektar kebun sawit. Kalau di total seluruh tanahnya itu kira-kira 5 juta hektar.
Jadi coba bayangkan, undang-undang keras saja sudah habis dibagi, apalagi nanti. Jadi saya masih, otak rasional saya hilang sama sekali bahwa betul-betul negara ini mau dibagi-bagi kepada investor, dan investor yang diundang adalah, saya katakan dari awal, investor yang bersedia mengabaikan etika dalam berbisnis. Nah, kita tahu investor dari negara mana yang suka mengabaikan etika. Saya pikir teman-teman di Amerika, di Jepang, itu tidak akan pernah investornya mau masuk ke negara yang mengabaikan etika bisnis dan lain-lain. Jadi, nah, saya sih berharap bahwa negara-negara lain yang menghormati etika, menghormati lingkungan hidup, hak-hak buruh, itu melakukan protes, agar pemerintah juga sadar bahwa investor yang diharap itu sebenarnya dengan Omnibus Law ini ternyata tidak demikian. Tapi sekali lagi saya ulangi, mungkin Pak Zainal bisa membantu nanti, kalau undang-undang ini, saya lama di birokrasi dan saya lama sekali pembuat PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu adalah keinginan pemerintah. Keinginan pemerintah. Dan keinginan pemerintah adalah tunduk patuh kepada atasannya pemerintah, yaitu presiden. Apalagi ada oligarki. Oligarki yang mana. Jadi yang terjadi nanti perusahaan PP, akan diundanglah para investor itu, apa keinginan kau, itu yang ditampung dalam bentuk PP. Jadi saya berharap jangan sampai aset negara sudah dibagi-bagi dengan percepatan undang-undang ini, sehingga kita tidak bisa lagi ada jalan memperbaikinya, memperbaiki ekonomi ke depan. Saya menduga bahwa akan terjadi gejolak ekonomi yang sangat berat di awal-awal 2000. Jadi ekonomi kita sekarang, di bulan November ini adalah puncak sekarang. Boleh teman-teman menanyakan saudara-saudaranya dari dulu fasilitas untuk mengundur kredit 6 bulan. Sekarang bulan November mereka membayar sangat tinggi, dan itu bulan November BUMN akan membayar utang, swasta akan membayar utang, dan pemerintah juga akan membayar utang yang besar, sehingga terjadi kering. Nah, problem besar ekonomi kita adalah negara sekarang betul-betul dibiayai dari SUN, surat utang negara yang bunganya, yield-nya 2-4% lebih tinggi dari negara lain. Nah, problem daripada mekanisme ini adalah bahwa uang yang ada di rakyat itu disedot masuk kepada negara, sehingga uang yang beredar semakin tidak ada. Kalau saya ditanya, solusinya apa? Salah satu cara solusi memperbaiki ekonomi adalah menaikkan daya beli. Cara menaikkan daya beli adalah mensubsidi kebutuhan rakyat yang wajib agar dia punya sisa pengeluaran. Subsidilah BBM, subsidilah pupuk, subsidilah listrik, bebaskan dulu BPJS, sehingga rakyat pengeluarannya berkurang dan dia punya daya beli. Saya sangat tidak setuju sekarang menghabiskan ratusan triliun untuk bansos dalam bentuk materi, karena yang untung adalah para pemilik industri mie instan, susu, dan rakyat tidak butuh. Nah, saya kalau ditanya sekarang, apa sih caranya? Karena ini terus terang, berat sekali ekonomi Indonesia. Jadi jangan kemarin pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membaik, betul. Jadi ibarat pesawat di landasan sudah terbang 100 meter, ketinggian 100 meter. Tapi ketinggian 100 meter bagi pesawat itu adalah ketinggian yang sangat berbahaya. Jadi ya, tapi kalau dalam pemerintah itu cara menyampaikannya. Nah, itu saya pikir penjelasan saya. Saya berharap ini ada gerakan untuk menghambat dulu berlakunya undang-undang ini, karena undang-undang ini kalau berlaku akan terjadi pembagian aset negara kemana-mana. Tapi saya ingat juga bahwa investor yang rasional, yang bukan bagian dari oligarki, dia tidak akan berani melakukan investasi di undang-undang yang protes rakyatnya sangat keras. Percaya saya itu.
Jadi perusahaan-perusahaan global itu tidak akan mau masuk melakukan investasi di Indonesia karena dia tahu bahwa undang-undang ini sangat gampang, sangat mudah diubah di kemudian hari karena akseptabilitas publiknya sangat rendah. Jadi harapan pemerintah bahwa akan datang investor saya masih tanda tanya besar. Terima kasih.